Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa sekalian, membaca Al-Quran termasuk salah satu ibadah utama bagi umat Islam. Namun di era digital saat ini, banyak orang yang telah lalai terhadap Al-Quran, malah sibuk dengan kegiatan yang tidak dalam dunia nyatanya. Mereka sibuk di pagi hari membuka notifikasi, baik itu dari sosial media maupun dari akun-akun lainnya. Padahal Allah memberikan cucuran rahmat yang begitu luas bagi orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Sebagaimana di dalam surah Al-A'raf ayat 204. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dengan baik dan perhatikanlah dengan tenang, agar kamu mendapatkan rahmat. Melalui ayat ini, kita memahami, jangankan membaca Al-Quran, mendengarkannya saja Allah telah memberikan rahmat. Namun, para ulama berpendapat, menyimak dalam ayat ini bukan hanya mendengarkan, namun juga perintah untuk membacanya. Membaca Al-Quran, di dalam hadis riwayat Abu Daud telah disampaikan, orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah yang sangat wangi dan rasanya manis. Sedangkan orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran seperti buah yang baunya tidak wangi namun rasanya manis. Sedangkan orang fasik yang mau membaca Al-Quran bagaikan buah yang aromanya tidak wangi namun rasanya juga tidak terlalu manis. Terakhir, orang fasik yang tidak suka membaca Al-Quran seperti buah yang tidak ada aromanya dan pahit rasanya. Melalui hadis ini kita mengetahui betapa Allah meninggikan derajat orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Selain itu, Al-Quran menjadi suatu syafaat dan akan memberi hujjah kepada kita di hari kiamat kelak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafa'atan li ashabihi." Rawahu Muslim. Yang artinya, dari Abi Umamah Al-Bahili, ridha Allah akannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena pada hari kiamat Al-Quran akan datang memberi syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya." Hadis riwayat Muslim nomor 804. Melalui hadis ini, kita seharusnya sangat menyadari betapa pentingnya membaca Al-Quran setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Jangan tunda untuk membaca Al-Quran, karena Al-Quran bukanlah sesuatu yang baru bagi umat Islam. Al-Quran telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Di dalamnya termuat berbagai macam ilmu, termuat berbagai macam pesan, termuat banyak kisah-kisah Rasul sebagaimana teladan bagi kita. Kisah-kisah Nabi juga disajikan sebagai pembawa ibrah bagi kita. Jadi, hendaklah kita senantiasa membaca Al-Quran. Jika tidak mampu membaca 1 juz setiap hari, bacalah setengah juz. Jika tidak mampu membaca setengah juz, bacalah 1/4 juz. Jika tidak mampu membaca 1/4 juz, bacalah 1 lembar. Namun jika juga tidak memiliki kemampuan untuk membaca 1 lembar, maka bacalah 1 halaman. Jika tidak mampu membaca 1 halaman, bacalah 1 ayat. Tapi jika 1 ayat juga tidak mampu kita membacanya,
maka kajilah diri kita, maka perhatikan apa yang telah kita lakukan selama ini, maksiat dan dosa apa yang telah menghalangi kita sehingga kita tidak mau membaca Al-Quran. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kaum muslimin rahimakumullah, membaca Al-Quran begitu banyak manfaatnya. Selain menenangkan hati, membaca Al-Quran juga dapat menjadi obat bagi kita, bagi ketenangan hati dan bagi penyakit fisik. Sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 82, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, yang artinya, dan Allah menurunkan Al-Quran sebagai pengobat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Pemirsa sekalian, melalui ceramah yang singkat ini, marilah kita bersama-sama merenungkan, marilah kita bersama-sama mengintrospeksi diri bagaimana kecintaan kita terhadap Al-Quranul Karim. Karena Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita. Insya Allah, jika kita senantiasa membaca Al-Quran, Al-Quran pun akan senantiasa menjaga kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.